selaku anggota kelompok 12 beserta rekan kelompok saya, Ayu Rosa Kartimandung dengan NIM 1305 220132 dan Arifat Tiasa Yunisa dengan NIM 1305 223054. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah analisa data mengenai regresi linear. Beberapa bagian dari presentasi ini meliputi pendahuluan, data yang digunakan dalam tugas besar, proses regresi linear, dan kesimpulan didapat dari regresi yang telah dilakukan. Bagian pertama yaitu pendahuluan. Apa itu regresi linear berganda? Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Kemudian, tujuan dari dilakukannya regresi linear berganda adalah untuk mendapatkan gambaran bagaimana variabel independen yang dipakai memengaruhi variabel dependen. Persamaan dari model regresi linear itu sendiri adalah Y sama dengan konstanta ditambah dengan koefisien regresi dikali dengan variabel independen dan ditambah dengan kesalahan prediksi atau error. Kemudian beralih ke bagian kedua yaitu data yang digunakan dalam tugas besar. Data yang digunakan adalah data factbook yang merupakan kumpulan data yang mencakup informasi mengenai 149 negara. Atribut-atribut yang terdapat dalam data tersebut antara lain area, birth rate, account balance, death rate, dan atribut lainnya. Akan tetapi hanya terdapat 6 atribut yang digunakan dalam regresi linear ini, yaitu 5 variabel independen dan 1 variabel dependen. Variabel independen yang digunakan mencakup pertama ada exports atau variabel X1, yaitu nilai total jasa dan barang yang diekspor suatu negara. Kemudian yang kedua ada imports atau variabel X2, yaitu nilai total barang dan jasa yang diimpor ke negara tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu industrial production growth rate atau variabel X3, yaitu pertumbuhan produksi sektor industri di suatu negara dalam 1 tahun. Kemudian ada investment atau variabel X4, yaitu total nilai uang yang diinvestasikan dalam berbagai sektor ekonomi di suatu negara. Kemudian terakhir yaitu unemployment rate atau variabel X5, yaitu total angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi aktif dalam mencari pekerjaan. Kemudian terdapat satu variabel dependen atau variabel Y, yaitu GDP, yang merupakan total hasil nilai barang dan jasa dalam batas wilayah suatu negara dalam 1 tahun. Kemudian beralih ke bagian selanjutnya yaitu proses regresi linear. Pertama-tama kami melakukan preprocessing data, yaitu yang pertama kami melakukan pengecekan dan penghapusan missing value atau data null pada setiap atribut yang tersedia. Kemudian kami mengubah tipe data setiap atribut tersebut yang sebelumnya memiliki tipe data objek berubah menjadi tipe data float atau numerik agar dapat dilakukannya regresi linear. Selanjutnya, kami melakukan normalisasi terhadap data. Dilakukannya normalisasi data pada rentang 0 hingga 100. Hal ini memastikan bahwa semua variabel memiliki skala yang sama dan tidak saling mendominasi, sehingga pengaruh semua variabel dapat dievaluasi dengan tepat. Selain itu, kami juga melakukan pengambilan data atau diambilnya beberapa atribut dari data yang akan digunakan sebagai variabel independen dan dependen dalam model regresi linear. Dalam hal ini, yaitu atribut export, import, industrial production growth rate, investment, unemployment rate, dan GDP. Kemudian kami juga melakukan rename atau penamaan ulang dari atribut yang akan digunakan sesuai dengan variabel independen dan dependen yang telah ditentukan sebelumnya untuk mempermudah dilakukan pengolahan data. Dalam hal ini, variabel independen seperti atribut export di-rename menjadi X1, import di-rename menjadi X2, industrial production growth rate di-rename menjadi X3, investment di-rename menjadi X4, dan unemployment rate di-rename menjadi X5. Kemudian terakhir yaitu GDP yang merupakan variabel dependen di-rename menjadi Y. Baik, untuk tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alifa. Untuk Alifa, dipersilahkan. Baik, terima kasih Salisa atas kesempatannya. Setelah melakukan pre-processing data, kini kita bisa melakukan persamaan model regresi linear. Namun dari data sebelumnya yang kami dapatkan adalah persamaan normal, sehingga harus diubah terlebih dahulu untuk mengetahui hubungan variabel bebas dengan variabel terikatnya. Dalam metode ini ada dua cara. Yang pertama adalah menggunakan perhitungan nilai sigma, yaitu kita harus menghitung nilai sigma tiap kolom, kuadrat tiap kolom, sigma perkalian tiap kolom dengan kolom lainnya, dan juga sigma perkalian antara satu kolom dengan kolom outputnya atau kolom Y dalam kasus ini. Namun untuk mempersingkat waktu, yang akan saya jelaskan adalah dalam penggunaan matriks. Seperti yang terlihat dalam notasi matriks, persamaan regresi linear ditulis dalam bentuk Y sama dengan X kali B tambah nilai errornya. Di sini B adalah koefisien yang akan kita cari untuk mendapatkan persamaan regresi linear yang ingin kami buat. Maka dari itu, yang harus kami lakukan pertama adalah membuat matriks Y yang berisikan nilai data dari kolom Y atau kolom outputnya. Di sini dalam kasus kami yang kami gunakan adalah kolom GDP dan membuat matriks X yaitu X1 sampai dengan X5 seperti yang telah ditentukan pada ketentuan tugas besar. Di sini juga bisa kita lihat bahwa matriks X itu berisi, baris berupa nilai 1, selanjutnya adalah nilai-nilai dari tiap variabel bebas, yaitu X1 sampai X5. Hal ini diakibatkan karena X ini akan menjadi pengali dari koefisien B yang kita cari, maka dia akan sangat berguna untuk mencari koefisien B persamaan regresi linear. Lalu mengapa yang pertama bernilai 1? Ini karena nilainya pasti.
nilai koefisien B0 itu akan selalu dikali dengan, nilai 1, jadi nilainya tidak akan pernah berubah. Selanjutnya yang kita cari adalah, nilai G yang merupakan penentu besarnya perubahan variabel terikat terhadap perubahan suatu unit, variabel bebasnya atau X. Menghitung nilai G ini juga penting untuk mencari nilai koefisien B, walaupun tidak terlihat secara eksplisit dalam penulisan rumus yang kami gunakan dengan library NumPy di bawah ini, namun, sebetulnya dapat dilihat bahwa nilai G ini dihitung pada dot X transpose kali dot Y ini, karena dia sama saja, namun kami uraikan untuk melihat langsung rumus dari nilai, B tersebut seperti apa. Setelah kita mendapatkan koefisiennya, maka akan di-list seperti ini, dari B0 sampai B5, sehingga kita sudah mendapatkan persamaan normal regresi linear menggunakan matriks. Setelah mendapatkan persamaan regresi linear, maka kita harus melakukan pemilihan model, yang ditentukan dengan menghitung koefisien determinasi darab atau disimbolkan dengan R pangkat 2, menggunakan pembagian antara jumlah kuadrat regresi dengan jumlah kuadrat total. Setelahnya, di sini kami dapatkan bahwa, koefisien determinasi darab kami berjumlah sebesar 0,8246, yang dapat berarti bahwa model regresi linear berganda yang kami gunakan sudah mampu menjelaskan sebesar 82,46% dari variasi total atau JKT-nya. Namun, kami akan terus tetap mengevaluasi karena kami harus mengetahui koefisien mana yang paling berpengaruh terhadap model jika dimasukkan ke dalam model tersebut. Maka, yang kami lakukan selanjutnya adalah menggunakan metode regresi bertahap atau regresi stepwise. Langkah pertama dari regresi stepwise ini adalah menentukan, kelima peubah bebas yang ada pada soal dan harus dihitung nilai X-nya, nilai B-nya, dan nilai G-nya seperti sebelumnya untuk mendapatkan nilai JKR yang memiliki simbol R. Nah, yang memiliki R terbesar ini, maka peubah tersebutlah yang akan dimasukkan ke dalam model. Pada kasus perhitungan kami, yang terbesar adalah X2 dengan memiliki sebesar 12.501, sekian. Setelah dimasukkan ke dalam model, kita harus membuktikan terlebih dahulu bahwa si X2 ini memang memiliki R terbesar dengan mencari nilai F-nya. Di mana jika F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa signifikansinya tidak begitu besar dan tidak bisa dimasukkan ke dalam model. Namun jika F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka peubahnya cukup signifikan dan harus dimasukkan ke dalam model. Untuk mencari nilai F ini, sebelumnya kita harus mencari nilai S pangkat 2, yaitu rataan kuadrat galat untuk model yang memuat variabel bebas tersebut. Nah, pada kasus ini adalah si X2. Setelah itu, kami dapatkan bahwa F hitung X2 lebih besar dari F tabel, maka X2 bisa masuk ke dalam model. Selanjutnya, langkah kedua, variabel bebas yang sebelumnya tidak cukup besar R-nya untuk masuk ke dalam model, itu tidak dibiarkan begitu saja, dia akan kembali dibandingkan, namun pada tahap ini harus digabungkan dengan X2. Setelah menghitung seperti cara sebelumnya, kita dapatkan bahwa peubah dengan R terbesar adalah X1, jadi X2 dan X1 itu memiliki R terbesar sebesar 293, sekian. Nah, selanjutnya akan dihitung lagi nilai F dari si X2, X1. Namun tidak selesai di situ saja, karena kita harus menentukan juga apakah X2 ini tetap memiliki signifikansi yang besar jika X1 sudah masuk ke dalam model. Jadi tidak langsung X1 saja yang dihitung, X2-nya juga harus dihitung karena, kita tidak tahu apakah signifikansinya tetap sama besar seperti sebelum X1 masuk ke dalam model. Nah, di sini didapatkan bahwa keduanya sama-sama memiliki, F itu lebih besar dari F tabel sehingga X2 dan X1 cukup signifikan untuk dimasukkan ke dalam model. Tahap sebelumnya tadi merupakan perbedaan metode regresi bertahap dari regresi sebelumnya, yaitu harus memastikan bahwa nilai signifikansi X yang sudah masuk itu harus tetap signifikan, walaupun sudah dimasukkan peubah berikutnya. Untuk langkah berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ayu Rosa. Kepada Ayu, dipersilakan. Terima kasih kepada Rifat atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah ketiga, yaitu memasukkan variabelnya selain X1 dan X2, yaitu X3, X4, dan X5, lalu dihitung mana yang memiliki R terbesar. Ternyata yang memiliki R terbesar adalah X2, X1 yang digabung dengan X3, yaitu dengan nilai R 148,47. Selanjutnya akan dicari apakah perubahan perlu X3 ini masih signifikan dan berarti untuk model regresi, sehingga akan dihitung pertama dengan mencari nilai S kuadrat, lalu nilai JKT, nilai JKR, lalu menghitung nilai F hitung. Selanjutnya akan diuji apakah F3 ini dapat masuk ke dalam model regresi. Setelah dihitung dapat diketahui bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel, sehingga X3 masuk ke dalam model. Lalu selanjutnya adalah langkah keempat, di mana langkah keempat ini untuk mengecek kembali apakah kubah lainnya yaitu X4 dan X5 dapat masuk ke dalam model. Pertama kita dengan mencari R, lalu dapatkan R terbesar yaitu dengan menggabungkan X4. Lalu kita cari apakah X4 ini masih signifikan dan berarti dalam model. Saat dihitung ternyata nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, sehingga X4 ditolak masuk ke dalam model. Lalu yang terakhir kita akan mengecek X5. Apakah X5 dapat masuk ke dalam model regresi, dan ternyata tidak. Dikarenakan F itu kurang dari F tabel. Ya, sehingga X5 pun tidak masuk ke dalam model. Sehingga persamaan regresi final, yaitu hanya mengandung 3 variabel dependen, yaitu X1, X2, dan X3. Variabel X4 dan X5 yang tidak signifikan tidak masuk ke dalam model final. Jadi model regresi final hanya menggunakan perubahan X2, X1, X2, dan X2, X1, X3. Lalu pertama kita akan mencari taksiran untuk model regresi final dengan mencari koefisien dari masing-masing variabel, yaitu B0, B1, B2, dan B3. Setelah mendapatkan koefisien, didapatkanlah persamaan regresi sebagai berikut, yaitu Y sama dengan min 2,79 ditambah 1,19 X1 ditambah min 0,24 X2 ditambah 0,67 X3.
Lalu setelah mendapatkan sumber regresi ini, kita akan mencari koefisien determinasi atau R kuadrat yang menunjukkan persentase variasi dalam variabel dependen Y yang dijelaskan oleh model regresi yang memuat X2, X1, X2, dan X3, X1, X2. Lalu dapatkanlah koefisien determinasi darab yaitu 0,82 atau 82,13% yang berarti variasi dalam Y dapat dijelaskan oleh model regresi ini. Lalu selanjutnya kita mencari nilai MSE untuk data ini. Nilai MSE sendiri adalah salah satu metrik evaluasi umum untuk digunakan dalam regresi untuk mengukur akurasi model dalam memprediksi nilai variabel dependennya atau Y. Setelah dihitung, dapatkan skor MSE yaitu 24,27 yang menunjukkan bahwa model memiliki tingkat akurasi yang moderat. Lalu selanjutnya kita mencari visualisasi nilai error. Visualisasi nilai error seperti bisa dilihat di gambar putih ini, jika variabel Y yang actual dan variabel Y yang diprediksi memiliki gambar yang hampir sama, sehingga menunjukkan bahwa model yang dibangun telah berhasil untuk memprediksi nilai variabel dependen atau Y. Selanjutnya kita akan coba demo running codingan model regresi ini. Akan run all. Yang pertama kita melakukan data preprocessing. Seperti biasa memasukkan data, mengecek data, apakah ada missing value atau tidak, lalu mengkonversi data menjadi data numerik, lalu melakukan normalisasi data, lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam model regresi linear. Yang pertama kita menggunakan persamaan normal dengan perhitungan nilai sigma, dan yang kedua menggunakan persamaan normal dengan perhitungan matriks. Di sini didapatkan nilai sigma, nilai matriks. Di sini juga didapatkan nilai R kuadrat yang sama seperti memakai regresi bertahap yaitu 0,82 atau 82%. Lalu selanjutnya kita akan ke cara regresi bertahap. Ada langkah 1 untuk mengecek X1, langkah 2 mengecek X2, langkah 3 mengecek X3, dan seterusnya. Lalu di sini juga kita mencari nilai MSE-nya. Setelahnya kita membuatkan visualisasi nilai error-nya. Lalu kita seperti ini. Jadi data aktualnya hampir mirip dengan data prediksi. Lalu kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah variabel independen terbukti signifikan dan digunakan dalam model regresi linear yaitu X1 atau ekspor, X2 atau import, dan X3 atau industrial production growth rate. Yang kedua, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel independen X1 ekspor, X2 import, dan X3 industrial production growth rate memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel dependen Y atau GDP. Hal ini berarti bahwa ketiga variabel ini memiliki pengaruh terhadap perubahan nilai GDP suatu negara. Yang selanjutnya, berdasarkan persamaan yang diperoleh yaitu Y sama dengan min 2,79 ditambah 1,19 X1 ditambah min 0,24 X2 ditambah 0,07 X3 dapat diperoleh bahwa yang pertama nilai konstanta B0 memiliki nilai negatif sebesar min 2,79 yang berarti memiliki pengaruh yang berlawanan arah antara variabel independen X1, X2, X3 dan variabel dependen Y. Yang kedua nilai koefisien regresi untuk variabel ekspor X1 memiliki nilai positif yaitu 19 yang menunjukkan pengaruh yang setara antara variabel X1 dan variabel Y. Yang ketiga nilai koefisien regresi untuk variabel import X2 memiliki nilai negatif yaitu min 0,24 yang menunjukkan pengaruh yang berlawanan arah antara variabel import dengan variabel dependen Y. Yang terakhir keempat nilai koefisien regresi untuk variabel X3 menunjukkan nilai positif sebesar 0,7 yang menunjukkan pengaruh yang setara antara variabel X3 dan variabel Y. Lalu kesimpulan terakhir adalah analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa variabel independen X4 investment dan X5 unemployment rate tidak memiliki pengaruh signifikan dengan nilai GDP dalam model regresi ini. Hal ini berarti bahwa kedua variabel ini tidak memiliki hubungan yang kuat dengan variabel dependen. Sekian presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.